Selamat datang di Alur Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Above the Shadow. Film ini menceritakan seorang gadis yang tak terkasat oleh mata. Walaupun demikian, gadis ini tetap menjalani harinya dengan baik meskipun banyak berbagai rintangan. Yang lebih menyedihkan lagi, bahkan keluarganya sendiri tidak bisa melihatnya. Penasaran? Bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Her invisibility was simply a fact she had to live with. She wasn't a ghost. And no one could hear her. No one could see her. That girl is me. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita cantik yang bernama Holly. Ini orangnya. Terlihat wanita ini sedang mengambil gambar seorang artis dari jarak dekat, tanpa terlihat oleh seorang pun. Namun sayangnya, aksi tersebut dicegat oleh seorang security yang bisa melihatnya, sehingga Holly langsung ditangkap. Hey you! Hey! Why you following those people? Sebelum fenomena aneh ini terjadi, Holly kecil tampak seperti remaja pada umumnya. Saat sarapan pagi, kakaknya Holly yang bernama Vanessa dan adiknya yang bernama Troy sibuk mengobrol berdua sampai lupa memberi piring kepadanya. Bahkan ayahnya langsung menikmati makanan walaupun piring Holly masih terlihat kosong. Ibunya yang melihat Holly belum mengambil apapun seketika itu menyodorkan piring makanan yang membuat Holly kembali bersemangat. Troy, sweetie, Holly hasn't had any. Suatu hari Holly diberikan mainan kaleidoskop oleh ibunya yang mampu memperlihatkan gambar unik saat diputar. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar saat ibunya jatuh sakit dan pergi meninggalkan Holly untuk selamanya. Holly mulai memudar dan tak dipedulikan kehadirannya, bahkan sampai papan di depan pintu kamarnya dihapus oleh kedua saudaranya. Saat makan malam bersama, ayah Holly hanya menanyakan kabar Vanessa dan Troy, namun tidak untuk Holly. Bahkan guru di sekolah pun mengabaikan pertanyaan dari Holly. I have a question. Okay then, have a good weekend. Keesokan harinya, Holly sepenuhnya menghilang dari dunia dan seolah tak pernah terlahir. Ia mencoba menegur ayahnya, namun tak ada respon, dan hal yang sama ditunjukkan oleh Troy dan Vanessa. Saat mereka melakukan foto bersama, Holly menyaksikan wujudnya tak ada di foto tersebut. Walaupun awalnya dikira cuma bercanda, akhirnya dia yakin setelah melihat gambarnya yang sudah dijadikan gudang. Beberapa tahun kemudian, Holly terpaksa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tinggal di apartemen yang membuatnya tak harus bertegur sapa dengan para tetangga. Saat dia memesan barang-barang, Holly meminta para kurir untuk menaruh paketnya di depan pintu tanpa membunyikan bel berkali-kali. Untuk memperoleh penghasilan, Holly bekerja sebagai paparazzi dengan mengirimkan foto skandal yang kebanyakan mengenai perselingkuhan selebriti. Di malam itu, ia mendapat info ada seorang artis sedang berada di tempat hiburan, sehingga Holly menuju ke sana dengan menggunakan bis. Dari belakang, ia mengikuti penumpang lain untuk masuk dan turun tanpa terlihat sopir dan penumpang lainnya. Kemudian, ia masuk ke tempat hiburan dan duduk begitu saja untuk menunggu targetnya yang bernama Bobby, ini orangnya, untuk melakukan kesalahan. Akhirnya, setelah bosan menunggu, Bobby menunjukkan kesalahannya dengan berselingkuh dengan wanita penghibur di ruangan lain, sehingga dia langsung memanfaatkan momen tersebut. I show people as they really are. Besides, you're a married man now. Setelah mendapat foto, ia mengirim foto tersebut ke seorang produser dari surat kabar, yang keesokan harinya, Bobby langsung masuk di berita utama karena ketahuan berselingkuh. Dalam rutinitas sebagai paparazzi yang tak terlihat, Holly secara berkala mengunjungi keluarganya untuk melihat keadaan mereka. Ayahnya masih tetap bekerja di bidang jual beli rumah dan Vanessa sudah memiliki suami. Sementara Troy lebih ke arah pengangguran dengan menghabiskan waktunya untuk membuat video dari gudang bawah yang merekam berbagai macam bentuk kaki dari wanita yang lewat. Walaupun Holly merasa kalau menjadi tak terlihat itu menguntungkan baginya, namun ia kadang merasa kesepian karena tak bisa beradaptasi secara langsung dengan siapapun. Or even caring what I look like. Going anywhere. The worst thing is not being a part of anything. Suatu malam ketika Holly membutuhkan selebritis lainnya di tempat hiburan, seorang security bernama Shane, ini orangnya, tanpa diduga bisa melihatnya. Yaitu adegan yang sama yang kita lihat di awal film.
Holly tak menoleh saat Shen memanggilnya dan terkejut manakala tangannya ditarik oleh Shen untuk dikeluarkan melalui pintu belakang. Ever heard of respect to people's privacy? Berpikir kalau wujudnya sudah kembali normal, Holly mengetes ke orang lain, namun hasilnya tetap nihil. Hello? Keesokan harinya, dengan semangat ia curhat ke ibunya kalau ada seorang pria yang bisa mendengar dan melihat wujudnya. Mom, I met someone who can see me. Just some random bouncer. He could hear me too. Ketika pulang, Holly menyadari kalau security kemarin yang bisa melihatnya merupakan salah satu korban dari pekerjaannya. Ia pun langsung mencari informasi mengenai pria tersebut dan didapati bahwa Shen merupakan mantan juara dunia pertarung bebas yang terkenal kala itu. Namun, saat foto perselingkuhannya viral, karir Shen mulai hancur dan kekasihnya yang merupakan supermodel bernama Juliana harus meninggalkannya. It all came to a head at the championship fight against Attila Matei. Shane's fans turned against him. These photos of Blackwell caught cheating on Juliana quickly went viral. Keesokan malamnya, Holly menemui Shen dan mengakui kalau dirinya yang mengambil foto tersebut. Shen yang mendengar pengakuannya marah dan meminta Holly untuk menjauh. Namun, Holly berkata kalau ia mampu menembus kesalahannya dengan memperbaiki karir Shen, yang membuat Shen langsung menganggap Holly sedang melucu. That picture destroyed my life. I want to make it up to you. I mean, get lost, we're done. Walaupun telah diusir, Holly tetap mengikuti Shen yang sedang membicarakan sebuah penawaran dari manajernya. Shen bertanya apakah manajer melihat ada orang duduk di meja, namun si manajer tak melihat siapapun. Di sini Shen dijanjikan dibayar $800 jika mengikuti pertarungan tersebut. Seketika itu Holly melihat HP si manajer dan berkata pada Shen kalau aslinya tertulis $1.500. Mendengar hal itu membuat Shen mencoba menaikkan tawarannya dan si manajer pun menyetujuinya. Thought you said last time. Thought it was 1,500. I see it. It's right there. 1,500. Even sweeter. Setelah kesepakatan selesai, Shen keluar dan menemui Holly. Di sana, Holly memberitahu Shen kalau ia tak bisa dilihat siapapun selain dirinya. Dikarenakan bukti sebelumnya tak membuat Shen percaya, Holly pun membuktikan dengan pergi ke tengah jalan dan berdiri di depan mobil yang sedang melintas. Seketika itu juga Shen langsung meminggirkannya dan meminta si supir untuk memarahi si Holly. Psycho. Tell her that. What was that in there? Namun si supir mengatainya gila karena tak ada siapapun di sampingnya. Bingung dengan kejadian tersebut, Shen memutuskan untuk pulang dan meminta Holly besok untuk datang ke apartemennya demi membicarakan semua ini. If you're still invisible in the morning, come by and we'll talk. That's me. That building on the corner over there. Apartment 510. I'm Holly, by the way. Keesokan paginya, Holly datang ke apartemen Shen dan terlihat kalau anjingnya Shen juga tak melihat keberadaan si Holly. Melanjutkan pembicaraan yang semalam, Holly berkata kalau ia bisa memperbaiki karir Shen yang sudah ia rusak. Kemungkinan kutukan aneh ini bisa dipatahkan. Setelah Shen menceritakan masa kecilnya, Holly diajak untuk menonton pertarungan non-profesional. Walaupun pertarungan ini dimenangkan oleh Shen, Holly merasa iba kepada Shen karena bayaran yang diterima hanya sebesar $300. Di sini, ia berkata kepada Shen kalau ia akan mencarikan pekerjaan pertandingan di level profesional kepada Shen. Namun, Shen pesimis karena dirinya sudah tak memiliki nama, sehingga pasti tak ada yang mau melawannya. Because I don't sell tickets anymore. We need to get you better venues. You think so? Yes. How you gonna match me up with better fighters? Just get me a list. Setelah pulang ke apartemen, Holly mencari informasi pertarungan pro yang akan dipilih untuk bertemu dengan Shen. Kemudian pilihannya jatuh ke Suarez yang pernah diberitakan memakai steroid yang dilarang untuk seorang atlet. Keesokan paginya, Holly masuk ke rumah Suarez dan memfoto steroid tersebut untuk memaksanya melakukan pertandingan dengan melawan Shen. To make a deal. Scene berpindah ke apartemen Shen yang memperlihatkan Holly mendatanginya. Sebelum Holly mengatakan apapun tentang Suarez, Shen bertanya sejak kapan Holly tak bisa terlihat. Ia membuat keduanya menjadi lebih akrab. Setelah itu, Shen dihubungi manajernya dan mengetahui bahwa dalam 6 minggu lagi Suarez bersedia melawannya. Shen sangat bahagia dan penasaran bagaimana Holly melakukannya.
Namun, Holly meminta untuk fokus saja berlatih, sementara dirinya yang menentukan pertarungan tersebut. You better get to work. How did you pull that off? You worry about the training. You're awesome. Berita pun mulai tersebar manakala Shane, sang mantan juara, kembali lagi ke level profesional setelah vakum selama 5 tahun. Banyak yang mempercayai kalau Shane akan kalah. Sementara itu, Shane tak memikirkan berita tersebut dan tetap fokus berlatih sambil ditemani Holly. Saat itu juga Holly berkata kalau ia tak bisa menonton secara langsung karena ia pernah terluka saat berada di kerumunan yang ramai. I don't do crowds that size. You're not coming? The last time I did, I got this. Oh my god. That's insane. I had to give myself stitches. Beberapa hari kemudian saat pertandingan berlangsung, Holly yang menuju apartemen Shane untuk menonton pertandingan tersebut lewat layar kaca. Terlihat pertandingan begitu bagus, serangan terjadi antara Shane dan Suarez. Sebelum ronde akhir selesai, Shane berhasil melakukan kuncian pada Suarez yang membuat Suarez terpaksa menyerah. Saat pulang menuju apartemennya, Shane diwawancari oleh surat kabar ternama. Dan salah satunya ditanya mengapa ia tak melakukan pesta kemenangan. Namun ia hanya menjawab kalau pestanya akan dilakukan kecil-kecilan di apartemennya, yang membuat wartawan tersebut penasaran. Holly yang sudah menunggu kedatangan Shane, dia pun diajak ke atap sambil membawa tikar dan beberapa cemilan. Di bawah cahaya rembulan, Shane bertanya apakah Holly cuma khayalannya saja. Seketika itu membuat Holly tersinggung. Shane langsung mengelus kepalanya dan meminta maaf sambil menciumnya. Di saat itu wartawan yang tadi muncul untuk memfoto keduanya. Ketika Shane mengejar wartawan tersebut, Holly meminta Shane untuk tenang karena dirinya yakin kalau wujudnya tak akan muncul di foto tersebut. Namun, Shane lebih mempermasalahkan pintu yang tak bisa dibuka dari luar, sehingga mereka terpaksa bermalam di atap apartemen tersebut. Hope you like sleeping under the stars. Keesokan harinya saat Holly pulang, ia terkejut melihat berita mengenai Shane yang sedang berciuman karena wujudnya masuk ke dalam foto tersebut. Walaupun sekilas hanya seperti bayangan. Beberapa minggu kemudian, Shane bersiap melakoni pertandingan keduanya dengan bertemu petarungan hebat yang bernama Tommy. Saat wartawan bertanya mengenai wanita yang berciuman dengan Shane, ia memilih untuk tidak berkomentar. Setelah itu, Holly menyusup ke mobil Tommy untuk memaksanya supaya kalah saat melawan Shane. Di sini, Holly mengancam Tommy akan memberitahukan media mengenai cocok tanam dengan cabai-cabean jika Tommy tak menurutinya. Di malam harinya, Holly menemui Shane dan berbincang mengenai kemunculan wujudnya di dalam foto yang membuat keduanya bahagia. Namun, kebersamaannya terganggu manakala Juliana menelpon Shane untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Wasn't expecting her to call. Well, you are a winner again. Why did you let them think it was Juliana? Shadow girl? I thought you didn't show up in pictures. Beberapa hari kemudian pertarungan antara Shane dan Tommy diselenggarakan. Namun, Tommy mengisyaratkan pada Shane bahwa ia akan mengalah. Seketika itu pun penonton terkejut. Shane berhasil memenangkan pertarungan tersebut yang membuat namanya semakin dikenal lagi. Setelah itu, Holly mengirimkan informasi palsu pada produser kalau Shane akan melakukan pertandingan selanjutnya dengan pertarungan nomor 1 saat ini yang bernama Attila. Malam itu Holly menyusup ke dalam rumah Attila untuk mencari kesalahannya yang akan digunakan untuk memenangkan Shane dengan cara curang. Namun sayangnya ia tak menemukan apapun dan memutuskan untuk pulang. Come on, we've all got secrets. Di sini terlihat Holly sedang berpikir keras untuk memenangkan Shane. Tiba-tiba ia mendapati informasi kalau Juliana sedang berkencan dengan seorang pria di sebuah tempat. Agar tetap memperoleh uang, Holly pun segera menuju ke sana. Setibanya di sana, Holly terkejut kalau Shane merupakan pria yang sedang berkencan dengan Juliana. Dengan penasaran yang kecewa, tanpa mengambil satu foto pun, Holly pergi menjauh dan kemudian Shane mengejarnya. Holly, wait up. Stop. Di sini Holly terlihat kesal dan berkata kalau Juliana mendekatinya karena Shane mulai terkenal lagi. Shane terpaksa menanggapi dengan logis bahwa dirinya tak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berhubungan dengan wanita yang tak terlihat. Mendengar perkataan Shane, Holly terlihat sedih walaupun pada dasarnya itu benar. Holly kemudian berkata kalau ia tak menemukan kesalahan Attila.
sehingga Shane mengetahui kalau selama ini kemenangannya adalah hasil kecurangan. Hal itu membuat Shane marah besar dan meminta Holly untuk pergi darinya, sambil menyindir teruslah mencari kesalahan orang lain. Get out of my sight. Is that what you think I wanted? Is that what you think of me? Keep looking for the worst in people, I guarantee you're gonna find it. Beberapa hari kemudian, rutinitas Holly kembali seperti sedia kala dengan menjadi paparazzi. Namun, hari demi hari ia merasa apa yang dilakukannya salah. Sementara Shane kembali menjalani hubungannya dengan Juliana. Melihat berita tersebut membuat hati Holly semakin hancur dan memutuskan untuk mengurung diri di apartemennya. Tanpa diduga Shane mendatanginya dan berterus terang kalau foto yang diambil Holly saat ia berselingkuh dari Juliana bukanlah penyebab utama karir dan asmaranya hancur, melainkan karena kesombongannya sendiri yang membuat ia mulai malas berlatih saat di puncak karirnya. Mendengar kenyataan tersebut, Holly semakin hancur dan Shane mencoba menenangkannya. Namun Holly mengusirnya dan Shane berharap agar ia datang ke pertandingannya nanti. Setelah Shane pergi, Holly kesal dan membanting peninggalan ibunya sampai hancur. Keesokan paginya, Holly menyadari kalau dirinya tak lagi bisa bercermin dan menghilang sepenuhnya. Untuk memastikannya, ia menuju tempat latihan Shane. Namun, ketukan itu menjadi nyata manakala wujudnya tak dilihat maupun didengar oleh Shane. Holly berjalan tak tentu arah sambil marah dengan ibunya karena sang ibu berjanji akan ada saat Holly membutuhkannya. Beberapa saat kemudian Holly mengunjungi adiknya dan kakaknya untuk berpamit termasuk sang ayahnya karena ia yakin sebentar lagi akan menghilang selamanya. Saat mengikuti ayahnya, Holly menyaksikan kalau sang ayah juga belum bisa melupakan kepergian sang ibu yang membuat Holly tersenyum. Sebelum pergi, Holly meminta maaf atas pikiran negatifnya selama ini. Dan tanpa diduga, sang ayah merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Saat berjalan, ia mengambil sesuatu dari kantongnya dan mengingat kalau malam ini Shane akan bertanding. Walaupun Holly berjanji pada dirinya untuk tak mendatangi kerumunan lagi, namun ia memberanikan diri demi mendukung Shane dari jarak dekat. Pertandingan antara Shane dan Adela pun dimulai, di mana Shane lebih banyak mendapat pukulan dan tendangan. Terlebih lagi Juliana yang ada di pinggir arena yang seharusnya menyemangatinya, lebih fokus mengurusi penggemarnya sendiri. Holly yang sudah berada di pertandingan masuk ke dalam arena untuk memberi semangat pada Shane yang sedang terpojok, namun sayangnya Shane tak bisa melihatnya. Ketika Holly dengan tulus memegang tangan Shane dan menyemangatinya, tanpa diduga dia bisa melihatnya. Bahkan semua orang yang ada di sana juga bisa melihatnya. Di saat itu juga Holly sangat terkejut saat tangan ditarik penjaga untuk dikeluarkan. Sementara itu Shane mulai memberi perlawanan pada Attila setelah mendapat dukungan dari Holly. Di saat Shane mengunci tangan lawannya, Attila diselamatkan oleh waktu sehingga Shane harus kalah karena perhitungan poin. Sebelum mengejar Holly yang sudah diamankan oleh penjaga, terlebih dahulu Shane memutuskan hubungan asmaranya dengan Juliana. Setelah itu, Shane mengejar Holly dan meminta penjaga untuk melepaskannya. Di saat itu juga Shane berterima kasih atas kedatangannya yang sangat berarti. Mereka pun kemudian menjalani hubungan. Setelah Shane berkata pada Holly kalau ia dan Juliana sudah berpisah. What about Juliana? We ended on good terms. You came back. Keesokan harinya, Holly menemui ayahnya yang sedang menaruh barang di bagasi mobil. Terlihat di sini ayah Holly sempat bingung dengan gadis yang ada di depannya. Ayahnya pun mulai mengingat kalau gadis itu adalah anaknya yang bernama Holly. Seketika itu juga mereka berpelukan dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya.